Tuhan itu nggak makan, nggak capek, nggak perlu tidur, dan yang lain yang manusia lakukan. Jadi menurut Alkitab, Yesus itu melakukan semua itu. Maka kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians, dan selamat malam teman-teman. Ya, setidaknya pas video ini dibuat malam, sekitar jam 11.40-an. Kenapa malam? Karena aku harus mencari waktu yang sunyi, karena aku sedang di kampung, tidak di tempatku biasa. Jadi di sini banyak tetangga kalau siang-siang ribut. Jadi aku buat video ini malam, dan kalau teman-teman ada dengar suara-suara yang asing, ya tolong diabaikan aja, dan aku harap video ini tetap tersampaikan message-nya. Oke, baru-baru ini kalau aku nggak salah, dan teman-teman juga pasti tahu, ada pernyataan heboh ya dari artis kita Syahrini ya, yang katanya Kristen harus mempertanyakan kembali konsep Tuhan mereka. Masa Tuhan itu makan, tidur, dan sebagainya? Itu kan yang dilakukan oleh Isa, oleh Yesus. Jadi Tuhan itu nggak begitu, nggak makan, nggak capek, nggak lapar, nggak ngantuk, dan sebagainya. Dan kalau Yesus begitu, maka nggak mungkin dia Tuhan dong. Kalau kalian bilang dia Tuhan, kalian harus mempertanyakan kembali konsep Tuhan kalian. Oke. Sebelumnya disclaimer ya, aku bahas ini bukan karena Syahrini mengutarakan itu. Sebenarnya ini udah masuk di list topikku, di list topik channel ini. Bahwasanya aku mau bahas kenapa Tuhan kok makan, minum, seperti tuduhan-tuduhan yang sebenarnya udah lama, bukan baru Syahrini. Tapi ya karena Syahrini ada bahas, ya aku singgung aja ke ungkapan dia itu. Jadi aku bukan mau membahas topik supaya heboh karena topik ini lagi panas, ya enggak juga. Oke, kita bahas aja. Nah, yang pertama mau aku bahas adalah apa yang dikatakan oleh Syahrini, atau bahkan oleh semua yang non-believer, non-Christian, nggak percaya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan tak perlu makan, tak perlu capek, nggak ada capek maksudnya, nggak perlu tidur, dan apapun itu yang merupakan nature human, manusia, ya kita harus berkata yes untuk itu. Kita setuju dengan itu benar. Tuhan nggak capek, nggak tidur, nggak lelah, nggak makan, nggak lapar, nggak haus, dan sebagainya. Itu benar. Orang Kristen pun percaya akan hal itu. Nah, itu yang pertama harus kita mengerti, dan itu yang mereka permasalahkan. Lantas kenapa kalian bilang Yesus Tuhan? Karena Yesus melakukan semua itu. Nah, itu case yang berbeda. Oke. Itu akan kita bahas setelah ini yang kedua. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman, yang mau aku sampaikan adalah baik Ibu Syahrini ini dan semua orang non-believer yang nggak percaya ketuhanan Yesus, entah mengapa, entah sengaja, entah nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu, atau sengaja menutup mata, menutup kesadaran mereka terhadap realita tentang diri Yesus yang diungkapkan di dalam Alkitab. Yang mereka lihat hanya sifat-sifat Yesus yang sama dengan sifat-sifat kita, nature Yesus yang sama dengan nature kita, yaitu apa? Makan, minum, capek, lelah, bahkan mungkin nggak tahu sesuatu hal, atau mungkin jalan kaki, dan sebagainya. Nature kita yang Yesus miliki, hanya itu yang mereka fokus, dan itu sudah berlangsung. Aku nggak tahu berapa lama, I don't have an idea how long it has been like this. Puluhan, ratusan tahun, nggak tahu. Tapi fokus mereka hanya ke situ. Yesus makan, minum, dan sebagainya. Hanya nature Yesus yang seperti nature kita manusia. Maka mereka bersikukuh, nah ini dia manusia, berarti dia ini manusia. Dan yang sangat kusayangkan, ya I don't have any hatred, aku nggak benci siapapun, tapi aku hanya menyayangkan mereka yang mengatakan itu, punya pola pikir begitu. Aku sayangkan kenapa mereka menutup mata dengan realita yang satu lagi. In the same source, in the same book, in the same Bible, in the same gospel. If they want, they can found it, they can read it about
the other nature of Jesus. Mereka bisa baca di Alkitab yang sama, di sumber yang sama, bahwasanya ada natur lain yang Yesus miliki. Tapi seperti aku bilang tadi, entah sengaja atau nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu, atau sudah di doktrin, ya nggak tahu. Tapi mereka nggak pernah mau melihat nature yang satu lagi itu. Oke. Tentu teman-teman tahu apa yang aku maksud. Ya, divinity, the divine nature of Christ, natur ilahi dari Kristus. Apa itu? Aku udah banyak banget bahas di videoku yang lain. Kalian mungkin teman-teman yang ikuti Biblians sudah tahu itu. Apa itu natur-natur Yesus yang lain? Ya, seperti sebut saja lah beberapa. Mengampuni dosa, bahkan identitasnya Alpha Omega, sudah ada sebelum Abraham, bahkan sebelum semesta ada, Yesus sudah ada, memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa. Bahkan dia adalah I am, dia adalah Tuhan atas Sabat, dan yang lain. Teman-teman bisa tambahin, teman-teman bisa tonton di video yang lain, di video kita yang lain. Yang intinya mau sampaikan, kenapa mereka selalu menutup mata dengan itu dan hanya fokus pada Yesus makan, Yesus minum, Yesus capek, Yesus nggak tahu ini A, B, C, D dan sebagainya. Itu yang sangat kusayangkan. Coba lihat, kalau mereka bilang ini natur Yesus makan minum, itu kan manusia, berarti dia manusia. Nah, kenapa nggak dibilang juga ini dia mengampuni dosa? Kan cuma Tuhan mengampuni dosa, berarti dia Tuhan. Ini dia Alpha Omega. Bahkan Al-Quran mengakui Alpha Omega itu hanyalah identitas dari Allah. Dan Yesus mengatakan dirinya Alpha Omega. Harusnya dibilang dong, nah ini berarti Yesus Tuhan. Tapi mereka nggak mau bilang gitu. Oke, nggak mau. Jadi kesimpulannya apa? Karena dikatakan sama, Yesus juga yang ngomong. Maka kesimpulan paling masuk akal adalah, ya Yesus memang punya dua natur. Dia punya natur manusia, tapi jangan lupa dong, dia punya keilahian yang kekal. Sebelum semesta ada, dia sudah ada, dan sebagainya tadi. Nah itu yang selalu mereka tutup mata, nggak mau mengakui, nggak mau melihat, atau pura-pura nggak tahu, atau sudah didoktrin, atau apapun terserah. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, loh gimana mungkin? Masa dua natur, masa keilahian yang tidak terbatas bisa satu dengan kemanusiaan yang terbatas? Nggak masuk akal dong, dan sebagainya. Mungkin mereka bilang begitu. Kita akan menjawab atau merespon kalau ada yang bilang begitu lagi. Nah, yang pertama-tama teman-teman, untuk merespon ini, kita harus mengerti, tentunya kita harus mengerti bagaimana dui natur Yesus itu, atau dalam bahasa teologi, hypostatic union. Gimana itu bisa mungkin? Kalau Tuhan ya Tuhan, masa Tuhan makan? Nah, itu mereka bilang. Ya faktanya Yesus memang mengambil bentuk manusia, bukan berubah jadi manusia, kehilangan keilahian, bukan. Dia mengambil bentuk baru di waktu tertentu, tidak kekal. Di waktu tertentu dia mengambil bentuk baru, yaitu manusia. Maka atribut sifat manusia ada pada dia, karena dia memang manusia, mengambil bentuk manusia. Dan pertanyaannya sekali lagi, tuduhannya sekali lagi, nggak mungkin, mustahil. Masa satu jadinya Tuhan dan kemanusiaan? Nggak mungkin. Aku mau bilang ini paling sederhana aja, paling sederhana begini. Kita manusia, atau kalau ada yang nuduh begini, ngejek begini, bilang, Anda manusia, apakah Anda makan? Tentu mereka bilang iya. Lalu pertanyaan berikutnya, Anda manusia, apakah Anda punya roh? Kalau dia orang beragama, bilanglah agama Islam, pasti dia akan bilang punya, roh itu punya. Jadi pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, apakah saat Anda makan nasi goreng, roh Anda makan nasi goreng? Tentu 100% mereka akan bilang enggak. Lalu kita bisa tanya lagi keempat, loh kenapa enggak? Tapi kau punya roh dan punya tubuh manusiamu. Jadi kalau makan, apa yang makan? Ya mereka pasti akan jawab, yang makan hanya tubuhku. Rohku nggak makan nasi goreng, karena nggak mungkin roh makan nasi goreng. Tapi mereka punya roh, kan nggak mungkin, karena mereka bilang, apakah rohmu makan nasi goreng? Lalu mereka jawab, enggak, tubuhku yang makan nasi goreng. Lalu kita bilang, berarti kau nggak punya roh. Kenapa? Karena rohmu nggak makan nasi goreng. Kan nggak mungkin kita bilang gitu, mereka nggak akan terima. Tapi itu selalu mereka sodorkan, mereka tuduhkan ke kita. Lihat, Yesus makan, Tuhan nggak mungkin makan, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Loh, kenapa alasan ini berlaku bagi Anda, tapi
saat pada Yesus itu nggak berlaku. Saat Anda makan nasi goreng, roh Anda nggak makan nasi goreng, apakah Anda mau dibilang berarti Anda tidak punya roh? Karena roh Anda nggak makan nasi goreng. Nggak mau. Pasti jawabannya, tubuhku yang makan, rohku tidak makan nasi goreng. Begitulah Yesus. Dia makan, dia tidur, dia lelah, dia minum dan sebagainya. Itu tubuhnya, manusianya, human nature-nya. Tapi divine nature-nya, keilahiannya yang telah ada sejak kekal, itu nggak makan, nggak minum. Nah, yang terbatas, punya limitation, physical limitation, keterbatasan fisik adalah human nature-nya, natur manusianya. Tapi jangan lupa membicarakan divine nature-nya, yang sudah ada sebelum semesta ada, yang tidak pernah lapar, tidak pernah tidur, yang berkuasa mengampuni dosa, dan so on. Nah, itulah yang mereka nggak paham. Sedangkan manusia saja punya dua unsur itu, roh dan fisik. Dan kalau roh nggak terbatas materi, fisiknya terbatas materi. Kalau fisiknya lapar, rohnya nggak ikut makan. Jadi kenapa saat Yesus makan minum kita harus tuntut? Berarti mutlak dia bukan Tuhan karena dia punya sifat manusia itu. Sekali lagi, itu juga double standar dari konsep mereka. Oke, untuk menutup video kali ini, jadi teman-teman, kita harus paham, seandainya ada lagi yang mengatakan ke kalian, menuduh dan sebagainya, kalian bisa jelaskan seperti ini. Jadi intinya Yesus itu due nature, hypostatic union tadi, dia punya natur keilahian yang tidak pernah nggak ada, kekal. Itulah yang bisa, maka dia mengampuni dosa, alpha omega, ada sebelum semesta ada, dan semuanya itu. Dan dia juga punya natur human, itu yang diambilnya dalam waktu tertentu 2000 tahun lalu kurang lebih. Makanya dia punya juga sifat manusia itu, makan, minum, capek, lelah, tidur dan sebagainya. Yang jadi permasalahan, seandainya di Alkitab ada dikatakan, misalnya di PL, Allah, Yahweh, kelaparan di dalam kekekalannya, dalam surga, kelaparan atau capek atau apa, atau nggak tahu apa-apa. Nah, itu baru masalah. Berarti Tuhan orang Kristen di Alkitab bukan Tuhan. Karena Tuhannya saat masih dalam kekekalan, kelaparan. Tapi jelas dibilang mengambil rupa bentuk manusia, baru memiliki semua sifat itu, lapar, haus, capek dan sebagainya. Ya itu nggak jadi masalah dong. Sama seperti kita semua. Kita lapar, minum, capek, tidur, makan nasi goreng, makan bakwan. Ya itu kita, fisik kita. Roh kita nggak ikut makan bakwan kan, roh kita nggak ikut makan nasi goreng kan, nggak ikut minum air kan. Nah, itulah dua unsur kita. Jadi kenapa sulit memahami itu kalau dalam konteks Yesus? Oke, aku rasa itu aja teman-teman. Aku harap kalian terberkati dan menguatkan iman kita semua. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Oke, dan seperti biasa, bye.